Di sini kami ingin menampilkan kepada teman-teman semua tugas akhir dari mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Syarul Nasya dari 105. Saya Farah Aksana dari 113. Saya Mahira Nisa dengan 114. Saya Hani Amaria dengan NIM 122. Saya Hanum Kesani Prasetyo dengan NIM 131. Saya Ananda Pranata Dewi, NIM A136. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis kesalahan bahasa terdapat pada sebuah baliho. Pada baliho ini saya temukan di Mendungan RT 1 RW 5 nomor 16A. Pada kesalahan kata setelan, kesalahan ini terdapat penulisan kata tidak baku. Alasannya, kata setelan merupakan bentuk tidak baku yang muncul akibat penyederhanaan bunyi dalam penggunaan sehari-hari. Menurut KBBI, bentuk baku yang benar adalah setelan, yang berarti seperangkat pakaian yang serasi. Penggunaan kata setelan dalam bahasa tulis tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penulisan yang salah, setelan. Perbaikan yang benar, setelan. Ini termasuk jenis kesalahan leksikal dan juga kesalahan fonologis. Selanjutnya, kata D besar dan LL kecil. Kesalahan ini adalah penulisan singkatan tidak sesuai kaidah. Singkatan dan lain-lain harus ditulis dengan huruf kecil dan diakhiri tanda titik, yaitu D kecil, LL kecil, dan titik. Penulisan D besar LL kecil tidak sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia. Penulisan yang salah D besar LL kecil tanpa titik. Perbaikan yang benar D kecil LL kecil dan dipakai titik. Ini termasuk jenis kesalahan leksikal. Selanjutnya, eksklusif Taylor. Ini termasuk penggunaan kata asing tanpa penyesuaian. Alasannya, menurut KBBI dan pedoman umum pembentukan istilah kata asing sebaiknya diganti dengan pendanaan bahasa Indonesia jika tersedia. Kata eksklusif memiliki pedoman eksklusif, sedangkan Tailor berarti penjahit. Penggunaan istilah asing tersebut tidak sesuai dalam konteks bahasa Indonesia baku. Pedoman salah, eksklusif Tailor pakai X. Perbaikannya penjahit eksklusif. Jenis kesalahannya kesalahan leksikal dan juga kesalahan semantik. Selanjutnya yaitu pada kata batik eksekutif, kesalahannya penggunaan kata asing tanpa penyesuaian bahasa Indonesia. Kata eksekutif merupakan kata bahasa Inggris. Menurut KBBI, padanan kata eksekutif dalam bahasa Indonesia adalah eksekutif. Penggunaan kata asing tanpa penyesuaian dalam bahasa tulis baku, khususnya pada media publik seperti baliho, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Perbaikannya yang benar, batik eksekutif. Batik eksekutif pakai X itu salah. Jenis kesalahannya adalah leksikal dan juga semantik. Pada baliho ini saya temukan di Mendungan nomor 16A. Pada penulisan kata Homey Pet Shop, kesalahannya yaitu penggunaan kata asing tanpa penyesuaian bahasa Indonesia. Alasannya, kata pet dan shop merupakan kata bahasa Inggris. Padanan dalam bahasa Indonesia adalah toko hewan peliharaan. Penggunaan kata asing tanpa penyesuaian pada media publik seperti baliho tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penulisan yang salah, Homey Pet Shop. Perbaikannya yaitu Homey toko hewan peliharaan. Jenis kesalahan leksikal dan juga kesalahan semantik. Pada kata makanan kucing, makanan anjing, makanan hamster, makanan kelinci, makanan kura-kura, ini termasuk kesalahan penggunaan struktur frasa yang berulang tanpa tidak efektif. Alasannya yaitu pengulangan kata makanan secara berturut-turut menyebabkan ketidakefisienan bahasa. Dalam bahasa Indonesia baku, informasi tersebut dapat diringkas tanpa mengubah makna. Penulisan yang salah yaitu makanan kucing, makanan anjing, makanan hamster, makanan kelinci. Penulisan yang benar yaitu makanan kucing, anjing, hamster, dan kelinci. Ini termasuk jenis kesalahan sintaksis dan juga kesalahan semantik. Pada baliho ini saya temukan di Mendungan nomor 16A.
pada penulisan kata cuci dan perawatan sepatu, tas, helm, topi. Ini termasuk kesalahan ketidaktepatan struktur frasa yang menimbulkan ambiguitas makna. Alasannya yaitu susunan frasa tersebut dapat menimbulkan makna seolah-olah hanya sepatu yang dicuci dan dirawat, sedangkan tas, helm, dan topi hanya disebutkan sebagai objek tambahan tanpa kejelasan perlakuan. Secara semantik, makna menjadi kurang efektif. Penulisan yang salah yaitu cuci dan perawatan sepatu, tas, helm, topi. Perbaikan yang benar yaitu cuci dan perawatan sepatu, tas, helm, dan topi. Ini termasuk jenis kesalahan sintaksis dan juga kesalahan semantik. Selanjutnya pada kata recluse. Ini termasuk kesalahan penggunaan kata asing tanpa penyesuaian bahasa Indonesia. Alasannya yaitu kata recluse merupakan kata bahasa Inggris. Padanan dalam bahasa Indonesia adalah rekat ulang atau lem ulang. Penggunaan kata asing tanpa penyesuaian dalam bahasa tulis baku, khususnya pada media publik seperti spanduk, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penulisan yang salah yaitu recluse. Perbaikan yang benar yaitu rekat ulang atau lem ulang. Ini termasuk jenis kesalahan leksikal dan juga kesalahan semantik. Selanjutnya yaitu pada kata repine. Ini termasuk kesalahan penggunaan istilah asing dalam bahasa tulis baku. Alasannya yaitu kata repine berasal dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, padanan yang sesuai adalah cat ulang. Penggunaan istilah asing tanpa penyesuaian tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kesalahan pada penulisan yaitu repine. Perbaikan yang benar yaitu cat ulang. Ini termasuk jenis kesalahan leksikal dan juga kesalahan semantik. Selanjutnya yaitu pada kata Swede treatment. Ini penggunaan frasa asing secara penuh tanpa penyesuaian bahasa Indonesia. Alasannya yaitu frasa Swede treatment merupakan gabungan kata bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, makna tersebut dapat dinyatakan dengan perawatan Swede. Penggunaan frasa asing secara utuh pada media publik tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Penulisan yang salah yaitu Swede treatment. Perbaikan yang benar adalah perawatan Swede. Ini termasuk jenis kesalahan leksikal dan juga kesalahan semantik. Selanjutnya pada kata melayani pick up dan delivery atau gratis ongkir area UMS. Ini termasuk kesalahan penggunaan campur kode bahasa asing dan singkatan tidak baku. Alasannya, frasa pick up dan delivery merupakan bahasa Inggris. Padanan bahasa Indonesianya adalah antar jemput. Selain itu, penggunaan singkatan dan ongkir bersifat tidak baku dalam konteks bahasa tulis formal. Penulisan yang salah adalah pick up dan delivery. Pembenaran yang benar adalah antar jemput. Ini termasuk jenis kesalahan leksikal dan juga kesalahan pragmatik. Pada beliau ini saya temukan di Jalan Blewa, Karangasem, Kecamatan Lawean. Pada beliau ini terdapat pada penulisan kata jual, ini ketidakjelasan makna informasi yang disampaikan. Kata jual hanya menyatakan tindakan tanpa menyebutkan objek yang dijual. Pada media publik seperti spanduk, informasi seharusnya disampaikan secara jelas dan lengkap agar mudah dipahami oleh pembaca. Nah, penggunaan kata jual tanpa keterangan objek menimbulkan kebingungan karena pembaca tidak mengetahui barang atau properti yang ditawarkan. Penulisan yang salah hanya ditulis jual. Perbaikan yang benar yaitu jual rumah, jual tanah, atau rumah dijual. Nah, ini jenis kesalahan semantik. Dan jenis kesalahan pragmatik yaitu
kata jual tanpa keterangan tambahan. Nah, informasi tidak efektif dalam konteks komunikasi. Secara pragmatik, spanduk berfungsi sebagai sarana komunikasi antara penjual dan masyarakat. Kata jual tanpa penjelasan objek, lokasi, atau jenis barang tidak memenuhi fungsi komunikatif media publik. Perbaikan yang benar yaitu dijual tanah tipe 60 atau dijual tanah luas 200 meter. Baliho ini saya temukan di Mendungan pada kata oseng sosis rolade. Ini termasuk dengan kesalahan ketidaktepatan penggunaan kosakata. Alasannya, kata rolade merupakan serapan dari bahasa Belanda atau rollade. Dalam bahasa Indonesia baku, bentuk yang dianjurkan adalah rolade sudah diserap. Tetapi penulisan menu tanpa penyesuaian konteks dapat menimbulkan ketidakjelasan makna, karena tidak dijelaskan jenis rolade yang dimaksud. Penulisan yang salah yaitu oseng sosis rolade. Perbaikannya yaitu oseng sosis rolade ayam. Ini termasuk jenis kesalahan semantik. Selanjutnya yaitu pada kata aneka masa ikan. Kesalahannya yaitu struktur frasa tidak baku. Alasannya, susunan frasa aneka masa ikan tidak sesuai dengan pola frasa bahasa Indonesia yang baku. Kata masa seharusnya berbentuk nomina, bukan verba. Penulisan yang salah yaitu aneka masa ikan. Perbaikan yang benar yaitu aneka masakan ikan. Ini termasuk jenis kesalahan morfologi dan juga kesalahan sintaksis. Selanjutnya yaitu pada kata pindahan dari UNS. Kesalahan ini ketidakjelasan makna dalam konteks informasi publik. Alasannya, frasa pindahan dari UNS menimbulkan ambiguitas karena tidak dijelaskan apakah yang pindah adalah lokasi warung, pemilik, atau usaha. Informasi menjadi kurang jelas. Secara makna, penulisan yang salah yaitu pindahan dari UNS. Perbaikan yang benar yaitu pindahan lokasi dari sekitar UNS. Pada baliho ini saya temukan di Kelurahan Wulung, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Pada penulisan kata kaos kaki yaitu jenis kesalahan fonologi atau penulisan vokal tidak baku. Alasannya yaitu menurut KBBI, bentuk baku kata yang benar adalah kaos, bukan kaos. Penulisan kaos muncul karena pengaruh pelafalan lisan sehari-hari, di mana bunyi O sering bergeser menjadi O. Dalam bahasa Indonesia baku, penulisan harus mengikuti bentuk yang telah dikodifikasi dalam kamus. Penulisan yang salah yaitu kaos kaki. Perbaikan yang benar yaitu kaos kaki. Selanjutnya yaitu pada kata aksesoris. Ini termasuk jenis kesalahan leksikal atau kesalahan penyerapan kata asing. Alasannya yaitu kata ini berasal dari bahasa Inggris, aksesori. Menurut kaidah penyerapan bahasa Indonesia dan KBBI, bentuk bakunya adalah aksesori. Penambahan huruf S di akhir kata merupakan pengaruh bentuk jamak bahasa Inggris atau aksesories, sehingga tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penulisan yang salah yaitu aksesoris. Perbaikan yang benar yaitu aksesori. Selanjutnya yaitu pada penulisan kata spare part. Ini termasuk jenis kesalahan leksikal atau interferensi bahasa asing. Alasannya yaitu kata spare part tidak baku dalam bahasa Indonesia. Padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia adalah suku cadang. Jika tetap menggunakan istilah asing, penulisannya harus dipisah menjadi dua kata, seperti spare spasi part, dan dicetak miring karena merupakan bahasa asing.
Penulisan yang salah yaitu sparepat. Perbaikan yang benar yaitu suku cadang. Selanjutnya yaitu pusat helm termurah. Ini termasuk jenis kesalahan sintaksis atau ambiguitas struktur. Alasannya yaitu frasa pusat helm termurah bersifat ambigu karena dapat ditafsirkan apakah yang termurah adalah pusatnya atau helmnya. Untuk memperjelas hubungan antar unsur, perlu ditambahkan kata yang menunjukkan kegiatan usaha. Penulisan yang salah yaitu pusat helm termurah. Perbaikannya yaitu pusat penjualan helm termurah. Baliho ini saya temukan di Kelurahan Ulung, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Pada kata nyoklat, ini termasuk kesalahan penggunaan kata tidak baku. Alasannya, kata nyoklat tidak tercantum dalam KBBI, sehingga tidak termasuk kosakata baku bahasa Indonesia. Bentuk tersebut merupakan variasi bahasa informal yang digunakan dalam konteks promosi. Pada media publik seperti baliho, penggunaan bahasa tidak baku tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penulisan yang salah yaitu nyoklat, perbaikan yang benar adalah coklat. Termasuk jenis kesalahan leksikal dan juga kesalahan pragmatik. Kesalahan pada banner tersebut ada dua. Yang pertama itu kata lontong. Kesalahannya, penulisan kata tidak baku. Alasannya, kata lontong tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan merupakan bentuk salah dari kata lontong. Kesalahan terjadi karena penghilangan bunyi ang. Perbaikan yang benar adalah lontong sayur. Jenis kesalahannya adalah kesalahan fonologis dan kesalahan leksikal. Yang kedua itu ada kata pecel nasi. Kesalahannya, susunan kata tidak tepat. Alasannya, dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar, susunan yang lazim adalah nasi pecel. Penulisan pecel nasi menyebabkan ketidaktepatan makna. Perbaikan yang benar adalah nasi pecel. Jenis kesalahannya adalah kesalahan semantik. Kesalahan pada banner foto tersebut ada di kata rempah inuk. Kesalahannya, penulisan kata tidak baku atau salah bunyi. Alasannya, kata inuk tidak memiliki makna dalam bahasa Indonesia dan tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam konteks promosi makanan, yang dimaksud adalah enak. Kesalahan ini kemungkinan terjadi karena salah ucap atau salah tulis dari bahasa lisan. Perbaikan yang benar adalah rempah enak. Jenis kesalahannya adalah kesalahan fonologis dan kesalahan leksikal. Kesalahan pada banner foto tersebut ada di kata nyegerin. Kesalahannya, penulisan dan pembentukan kata tidak baku. Alasannya, kata nyegerin merupakan bentuk bahasa lisan atau gaul yang tidak mengikuti kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Bentuk baku dari kata tersebut adalah menyegarkan, yang dibentuk dari kata dasar segar dengan imbuhan men dan kan. Penggunaan nyegerin tidak sesuai untuk konteks bahasa baku atau tulisan resmi. Perbaikan yang benar adalah menyegarkan. Jenis kesalahannya adalah kesalahan morfologis dan kesalahan pragmatik. Ragam tidak baku. Kesalahan pada banner foto tersebut ada di kata joget. Kesalahannya, penulisan kata tidak baku. Alasannya, kata joget merupakan bentuk tidak baku yang sering digunakan dalam bahasa lisan atau ragam tidak resmi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk baku yang benar adalah joget. Perbedaan huruf D dan T terjadi karena pengaruh pengucapan lisan. Perbaikan yang benar adalah joget memakai huruf akhiran T. Jenis kesalahannya adalah kesalahan fonologis dan kesalahan leksikal. Kesalahan pada banner foto tersebut ada dua. Yang pertama di kata import. Kesalahannya leksikal. Kata tidak baku.
Alasannya, dalam bahasa Indonesia baku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk yang benar adalah impor, bukan import. Kata import merupakan bentuk serapan mentah dari bahasa Inggris. Perbaikan yang benar adalah impor. Yang kedua, ketidaktepatan semantik. Rasa lokal, impor, viral, unik. Kesalahannya adalah semantik. Alasannya, keempat kata tersebut tidak berada dalam satu kategori makna yang sejajar. Lokal dan impor itu asal barang. Viral itu tingkat popularitas. Unik itu sifat atau karakter barang. Penggabungan kategori makna yang berbeda dalam satu deret menimbulkan ketidakjelasan makna. Perbaikan yang benar adalah barang lokal dan impor model unik dan sedang viral, atau bisa juga dengan produk lokal dan impor dengan desain unik serta viral. Selanjutnya adalah kesalahan morfologi pada kata antar jemput. Alasannya adalah kata antar jemput merupakan kata majemuk yang sudah padu. Sehingga menurut kaidah bahasa Indonesia dan KBBI harus ditulis serangkaian, bukan dipisah. Yang tadinya antar jemput ada spasinya, kemudian menjadi antar jemput tanpa spasi. Selanjutnya adalah kesalahan fonologi pada kata seger. Bentuk baku pada kata seger menurut KBBI adalah segar menggunakan huruf A bukan huruf E. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh dialek atau pengurangan bunyi. Jadi yang benar adalah segar bukan seger. Selanjutnya pada kata apotik. Nah, terdapat dua kesalahan yaitu morfologi dan fonologi. Kesalahan yang pertama pada kesalahan morfologi, yaitu kata yang tepat seharusnya adalah apotek bukan apotik. Jadi menggunakan huruf E dan bukan huruf I. Alasannya karena kata apotek adalah istilah baku dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada tempat yang menjual obat-obatan dan keseluruhan persediaan farmasi. Selanjutnya pada kesalahan fonologi, jika kata apotik diucapkan, kemungkinan pengucapannya tidak tepat yang bisa menimbulkan kebingungan. Contoh, penggunaan yang salah bisa diartikan berbeda atau tidak dipahami oleh pendengar. Pada kata praktek, terdapat beberapa kesalahan linguistik. Yang pertama, kesalahan fonologi. Bentuk baku dalam KBBI pada kata praktek yaitu praktik menggunakan huruf I bukan huruf E. Selanjutnya, yang kedua adalah kesalahan morfologi. Nah, alasannya karena praktik umum lebih tepat digunakan untuk merujuk pada jenis usaha atau kegiatan dalam konteks layanan kesehatan, pendidikan, atau profesional. Praktek lebih sering digunakan dalam konteks informal maupun lokal. Selanjutnya, kesalahan pada baliho tersebut. Yang pertama yaitu pada penggunaan kata hub. Terdapat kesalahan kebahasaan, yaitu kesalahan leksikal. Kesalahan ini berkaitan dengan pilihan kata yang digunakan dalam pengumuman publik. Kata hub merupakan singkatan tidak baku dan tidak tercantum sebagai bentuk resmi dalam KBBI, sehingga kurang tepat digunakan dalam konteks informasi atau pengumuman. Penggunaan kata tersebut dapat membuat bahasa menjadi tidak sesuai dengan kaidah baku. Kata hub sebaiknya diganti dengan bentuk yang lebih baku dan jelas, seperti hubungi atau kontak. Pada baliho tersebut terdapat kesalahan pada kalimat luas tanah lebih kurang 624 meter persegi SHM. Kata tersebut termasuk pada kesalahan sintaksis. Alasannya karena kalimat tersebut tidak memiliki predikat yang jelas dan menumpuk informasi tanpa hubungan gramatikal yang tepat, sehingga terasa seperti potongan data, bukan kalimat efektif. Bentuk pembenarannya adalah luas tanah
lebih kurang 624 meter persegi dengan status SHM. Yang ketiga, kalimat untuk yang minat dan serius. Kesalahannya pragmatik, ketidaktepatan pilihan kata dalam konteks publik. Alasannya, ungkapan ini bersifat terlalu subjektif dan informal, serta dapat menimbulkan kesan menyaring atau menyudutkan pembaca, sehingga kurang tepat untuk media iklan formal. Perbaikannya adalah, bagi peminat yang berminat, silakan menghubungi, atau bisa juga dengan informasi lebih lanjut, silakan hubungi. Pada baliho tersebut terdapat kesalahan, yaitu yang pertama, penggunaan kata CT merupakan kesalahan kebahasaan, yaitu kesalahan fonologi. Singkatan CT berasal dari pelafalan lisan kata juta yang dipendekkan berdasarkan bunyi, bukan berdasarkan kaidah penulisan baku. Dalam ragam tulis resmi, pelafalan lisan tidak boleh langsung diubah menjadi bentuk singkatan yang tidak baku. Oleh karena itu, penulisan yang benar adalah juta, bukan CT. Yang kedua yaitu pada frasa bisa daftar di sini. Terdapat kesalahan kebahasaan, yaitu kesalahan morfologi. Kata daftar merupakan nomina, sedangkan dalam kalimat ajakan seharusnya digunakan verba berafiks agar tindakan yang dimaksud lebih jelas. Dengan menambahkan prefiks me, kata daftar berubah menjadi mendaftar sebagai kata kerja aktif. Oleh karena itu, perbaikan yang tepat adalah bisa mendaftar di sini. Selanjutnya adalah kesalahan pada kalimat cukup 1,5 juta bisa umroh, termasuk kesalahan sintaksis. Alasannya karena susunan kalimat kurang efektif, karena dua predikat cukup dan bisa ditumpuk tanpa menggunakan penghubung yang jelas, sehingga struktur kalimat terasa lisan dan kurang rapi. Perbaikan kalimatnya adalah dengan 1,5 juta Anda bisa umroh. Kelima, frasa halal tur. Kesalahannya semantik. Alasannya, makna frasa halal tur belum jelas secara semantik. Semua perjalanan pada dasarnya tidak berkaitan langsung dengan status halal dan haram. Yang dimaksud kemungkinan adalah wisata dengan fasilitas sesuai syariat Islam. Tetapi makna itu tidak tersampaikan secara eksplisit. Perbaikannya adalah wisata ramah syariah atau wisata sesuai syariat Islam. Yang keenam, kalimat fala numero uno. Kesalahannya pragmatik. Alasannya, ungkapan ini menggunakan bahasa asing Italia yang tidak semua pembaca pahami, sehingga maksud persuasifnya tidak tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat umum. Perbaikan dalam konteks Indonesia, nomor 1 terpercaya atau pilihan terbaik. Kesalahan pada baliho tersebut terdapat pada kata spesial. Kata spesial termasuk ke dalam kesalahan leksikal. Hal ini karena kata spesial merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia baku, menurut KBBI, penulisan yang benar telah disesuaikan dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia, yaitu spesial. Penggunaan huruf C pada kata spesial tidak sesuai dengan sistem ejaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan yang benar adalah spesial. Selanjutnya, pada baliho tersebut terdapat kesalahan, yaitu yang pertama, kata rombak baju. Kata rombak baju termasuk ke dalam kesalahan semantik. Hal ini karena kata rombak dalam bahasa Indonesia bermakna mengubah atau menyusun kembali sesuatu secara menyeluruh, dan biasanya digunakan untuk hal-hal besar seperti merombak organisasi atau merombak sistem. Untuk konteks jasa pakaian, penggunaan kata rombak menjadi tidak tepat maknanya. Kata yang lebih sesuai adalah permak baju atau jahit ulang baju. Kemudian yang kedua yaitu kata resleting. Kata resleting termasuk ke dalam kesalahan leksikal.
Menurut KBBI, bentuk baku dari kata yang merujuk pada pengait pakaian adalah resleting, bukan resleting. Kata resleting merupakan bentuk tidak baku yang sering digunakan dalam bahasa lisan masyarakat, sehingga tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Oleh karena itu, perbaikan yang benar adalah resleting. Kesalahan pada baliho tersebut yaitu terdapat pada kalimat tetap nyambung meski kuotane wis entek. Termasuk ke dalam kesalahan pragmatik, yaitu campur kode atau ketidaksesuaian ragam bahasa. Hal ini karena kalimat tersebut mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, seperti kata tetep, ne, dan wis entek. Dalam konteks formal, misalnya pada iklan, banner, atau pengumuman, penggunaan campur kode seperti ini tidak sesuai dengan situasi tutur dan sasaran pembaca yang umum. Oleh karena itu, pilihan bahasa perlu disesuaikan agar lebih tepat dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Perbaikan yang benar adalah tetap nyambung meski kuotanya sudah habis. Kesalahan pada baliho tersebut yaitu pada kata sambel. Terdapat kesalahan kebahasaan yaitu kesalahan fonologi. Kesalahan ini terjadi karena pengaruh pelafalan lisan yang kemudian terbawa ke dalam bentuk tulisan. Menurut KBBI, bentuk kata yang baku adalah sambal, bukan sambel. Oleh karena itu, penggunaan kata sambel dalam tulisan resmi atau bahasa baku tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kesalahan pada baliho tersebut ada 4, yaitu yang pertama, kalimat tingkatkan perkembangan usaha Anda melalui pinjaman anggota, termasuk ke dalam kesalahan sintaksis. Hal ini karena susunan kalimatnya tidak efektif. Frasa pinjaman anggota kurang tepat, sebab kata pinjaman membutuhkan penjelasan berupa preposisi dari untuk menunjukkan asal pinjaman. Tanpa penggunaan preposisi yang tepat, hubungan makna dalam kalimat menjadi rancu dan kurang jelas. Oleh karena itu, perbaikan yang benar adalah melalui pinjaman dari anggota. Sehingga kalimat yang tepat menjadi tingkatkan perkembangan usaha Anda melalui pinjaman dari anggota. Yang kedua yaitu pada baliho terdapat kata sertifikat. Penulisan ini termasuk kesalahan kebahasaan yaitu kesalahan fonologi. Kesalahan ini terjadi karena pengaruh pelafalan masyarakat, di mana bunyi F sering diganti menjadi P. Namun berdasarkan KBBI, bentuk kata yang baku dan benar adalah sertifikat, bukan sertifikat. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada pernyataan pinjaman anggota. Terdapat kesalahan kebahasaan yaitu kesalahan semantik. Kesalahan ini terjadi karena makna frasa tersebut ambigu atau bermakna ganda. Frasa pinjaman anggota bisa diartikan sebagai pinjaman milik anggota, pinjaman untuk anggota, atau pinjaman yang dilakukan oleh anggota. Karena memiliki lebih dari satu makna, pernyataan ini menjadi tidak jelas dan menimbulkan ketaksaan. Agar maknanya lebih tegas, frasa tersebut perlu diperbaiki menjadi pinjaman dari anggota atau pinjaman untuk anggota. Yang terakhir yaitu pada kalimat tingkatkan perkembangan usaha Anda melalui pinjaman dari anggota. Terdapat kesalahan kebahasaan yaitu kesalahan pragmatik. Secara konteks komunikasi iklan, kalimat tersebut belum langsung menyasar calon peminjam. Tidak dijelaskan secara tegas siapa yang berhak meminjam, apakah anggota lama, anggota baru, atau masyarakat umum. Akibatnya, maksud komunikatif iklan menjadi kurang jelas dan kurang efektif. Agar pesan lebih tepat sasaran, kalimat tersebut perlu diperbaiki menjadi tingkatkan perkembangan usaha Anda melalui pinjaman koperasi khusus anggota. Kesalahan pada baliho tersebut yaitu yang pertama, pada kalimat solusi sehat tanpa obat. Terdapat kesalahan kebahasaan yaitu kesalahan sintaksis. Kesalahan ini terjadi karena kalimat tersebut tidak memiliki subjek yang jelas.
Pembaca tidak langsung mengetahui apa yang dimaksud sebagai solusi sehat, apakah itu produk, program, atau metode tertentu. Akibatnya, struktur kalimat menjadi tidak lengkap secara sintaksis. Perbaikan yang tepat adalah susu Etawa 99 adalah solusi sehat tanpa obat. Dari banner ini ada beberapa kesalahan. Yang pertama itu pada kata promo. Kesalahan ini merupakan kesalahan leksikal karena kata promo merupakan bentuk singkatan atau ragam tidak baku dalam kata promosi, meskipun sering digunakan dalam iklan dan percakapan sehari-hari. Promo tidak baku jika digunakan dalam bahasa tulis atau konteks formal. Jadi, perbaikannya itu bukan promo tetapi promosi. Yang kedua, itu kesalahannya pada diskon. Kesalahan ini merupakan kesalahan leksikal karena kata diskon merupakan kosakata bahasa Inggris yang tidak termasuk bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Dalam KBBI, istilah yang digunakan untuk menyatakan potongan harga adalah diskon. Penggunaan kata diskon di tengah kalimat bahasa Indonesia menyebabkan terjadinya campuran bahasa, sehingga tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, terutama untuk media publik dan tulisan resmi. Perbaikannya itu bukan diskon, tetapi diskon. Kesalahan ketiga itu pada tulisan mas spasi ba. Kesalahan ini merupakan kesalahan pragmatik karena bentuk maba merupakan singkatan tidak baku dan tidak tercantum dalam KBBI, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan makna bagi pembaca. Penggunaan singkatan tersebut tidak sesuai dengan konteks bahasa Indonesia resmi, terutama pada media publik atau tulisan formal yang menentukan kejelasan dan terbacaan. Oleh karena itu, bentuk yang lebih tepat dan jelas adalah mahasiswa baru. Jadi perbaikannya itu bukan maba tetapi mahasiswa baru. Pada banner tersebut, kesalahannya pada tulisan kos. Jenis kesalahan yaitu leksikal dan fonologi. Karena kata kos merupakan bentuk tidak baku yang berasal dari kata kos. Menurut KBBI, bentuk baku yang benar adalah kos. Penambahan huruf T pada kos tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia dan merupakan pengaruh pelafatan lisan. Jadi perbaikannya itu bukan kos tetapi kos. Pada banner tersebut ada dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan semantik pada rem dari sekarang. Kata rem adalah nominan kata beda, sedangkan yang dimaksud adalah tindakan. Kalimat menjadi lebih jelas jika menggunakan verba kata kerja. Jadi perbaikannya kurangi kecepatan mulai sekarang. Yang kedua, kesalahan sintaksis pada banyak anak-anak melintas tiba-tiba. Kalimat pada papan tidak memiliki struktur kalimat lengkap, kurang predikat yang jelas. Dalam bahasa baku, kalimat seharusnya memiliki subjek dan predikat yang jelas. Jadi perbaikannya, banyak anak-anak sering melintas secara tiba-tiba. Pada banner tersebut ada beberapa kesalahan. Yang pertama, kesalahan morfologi pada tulisan nyegerin. Kata nyegerin tidak mengikuti kaidah pembentukan kata baku. Seharusnya berasal dari bentuk dasar segar dengan afeksasi yang benar. Jadi yang benar itu menyegarkan. Kesalahan kedua, kesalahan sintaksis pada tulisan energinya nyegerin dan tancap suger terus. Kalimat tidak memiliki struktur lengkap, tidak ada subjek, predikat yang jelas. Kalimat berupa fragmen slogan, bukan kalimat efektif. Jadi pembenarannya adalah yang pertama, energinya nyegerin, dan yang kedua, rasanya seger terus. Banner tersebut ada beberapa kesalahan. Yang pertama, kesalahan fonologi pada panas, udan, duit. Panas bentuk tidak baku dari panas. Udan bentuk tidak baku dari hujan. Duit bentuk dialek atau Jawa dari uang. Kata-kata tersebut menampilkan perubahan bunyi yang menyimpang dari sistem fonologi bahasa Indonesia baku
dan mencerminkan pengaruh bahasa daerah. Jadi pembenarannya adalah panas, hujan, uang. Kesalahan kedua, kesalahan sintaksis pada tulisan panas udan. Frasa panas udan tidak membentuk kalimat atau frasa baku, tidak jelas hubungan antar unsurnya. Lalu 5 menit cair, tidak memiliki subjek dan predikat yang jelas. Jadi pembenarannya, saat cuaca panas dan hujan dan dana cair dalam waktu 5 menit. Pada banner tersebut ada beberapa kesalahan, yaitu yang pertama, kesalahan fonologis pada kata akikah. Dalam bahasa Indonesia, bunyi ki bukan bunyi asli dan umumnya disesuaikan menjadi bunyi k pada kata serapan. Kata akikah berasal dari bahasa Arab, tetapi dalam bahasa Indonesia telah mengalami penyesuaian fonologis. Jadi yang benar itu bukan akikah, tetapi akikah. Kesalahan kedua yaitu kesalahan morfologi pada tulisan juta spasi an. Pada bentuk juta spasi an terjadi 2 kesalahan. Yang pertama pada JT adalah singkatan tidak baku dari juta. Akhiran an sebagai sufik harus melekat pada bentuk dasar utuh, bukan singkatan. Jadi perbaikannya itu jutaan. Yang ketiga, kesalahan sintaksis pada tulisan potong, masak, antar. Pada frasa tersebut tidak terdapat konjungsi dan. Tidak ada penanda hubung antar verba. Struktur terasa terpotong dan tidak efektif. Jadi perbaikannya itu potong, koma, masak, koma, dan antar. Kesalahan ini termasuk kesalahan dari semantik. Unggahan murah Paul termasuk kesalahan semantik karena terjadi ketidaktepatan makna dalam penggunaan kata. Kata Paul secara leksikal bermakna kolam, sehingga penggunaannya untuk menyatakan tingkat atau intensitas harga menjadi tidak sesuai dengan makna dasarnya. Akibatnya, gabungan kata murah Paul menimbulkan makna yang tidak logis secara semantik, meskipun maksud penutur ingin menyatakan sangat murah. Oleh karena itu, ungkapan tersebut tergolong kesalahan semantik karena penyimpangan makna kata yang digunakan. Ini adalah kesalahan morfologi. Kata di pada dijual berfungsi sebagai imbuhan yang membentuk verba pasif, sehingga harus ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Penulisan terpisah dijual keliru karena di bukan kata depan yang menunjukkan tempat. Ini termasuk kesalahan dari fonologi. Kesalahan ini terjadi karena adanya perubahan bunyi pada kata baku. Kata muanis merupakan pelafalan tidak baku dari kata manis. Terjadi penambahan bunyi atau huruf U yang tidak seharusnya.